Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah bersama-sama kita berdoa. Semoga kita selalu dijaga hati kita oleh Allah untuk senantiasa penuh kasih sayang dan bisa melaksanakan tugas kita untuk birrul walidain kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Apa sih manfaatnya ketika kita berbuat baik, berbakti dan birrul walidain kepada orang tua? Ada 5 manfaat yang bisa kita peroleh. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pun pernah bersabda, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali afdalu? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu? Qala birrul walidaini. Qultu summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali afdalu? Apakah ibadah yang paling utama ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat di awal waktu di riwayat yang lain. Yang kedua, qultu summa ayyu? Aku bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Rasulullah menjawab, berbakti kepada orang tua. Qultu summa ayyu? Aku bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi ada 3 perbuatan yang paling utama menurut Rasulullah dalam hadis ini. Yang pertama adalah sholat di awal waktu. Yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Jadi berbuat baik, birrul walidain termasuk amalan yang paling utama. Yang kedua adalah bahwasanya ridha Allah itu ada pada ridha orang tua. Diriwayatkan dalam sebuah hadis an Abdullah bin Amr wa bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ridha rabbi fi ridal walidi wa sukhtur rabbi fi sukhtil walidi. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha rabbi fi ridal walidi, ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Wasuhtur rabbi fi suhtil walidi, marahnya Allah, murkanya Allah ada pada murka orang tua. Jadi jika orang tua ridho karena kita berbakti kepadanya, maka Allah juga akan ridho. Jika Allah ridho, apa yang akan terjadi? Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, insya Allah. Karena itu berbaktilah kepada orang tua. Yang ketiga adalah bahwa amalan kita berbakti kepada orang tua bisa memudahkan kita dalam kesulitan dengan tawasul pada amalan itu. Di dalam sebuah hadis pernah diriwayatkan bahasanya ada 3 orang yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Kemudian hujan deras, lalu mereka berteduh di dalam gua yang ada di hutan itu. Lalu tanah longsor dan pintu gua tertutup dengan batu yang sangat besar sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah satu dari mereka menasihati yang lain, ingatlah amalan apa yang terbaik yang pernah kalian lakukan dan bertawasullah, minta tolong pada Allah dengan amalan itu. Lalu salah satu dari mereka berkata, aku adalah seorang pengembala kambing dan pencari kayu bakar yang mempunyai orang tua yang sudah rentah dan juga anak-anak yang masih kecil. Setiap hari aku memerah kambing untuk aku ambil susunya dan aku berikan kepada orang tua aku terlebih dahulu sebelum kepada anakku atau kepada orang lain. Ketika aku sedang mencari kayu bakar dan pulangnya agak malam, kemudian sampai rumah aku memerah susu, lalu mau aku berikan kepada orang tua aku, ternyata mereka tidur lelap. Kemudian aku tengok lagi sampai aku tunggu, ternyata mereka tertidur sampai pagi harinya mereka baru bangun. Aku berikan susu itu pada mereka, padahal anak-anakku semalaman merengek, tidak aku berikan. Lalu setelah orang tua aku minum susu, baru aku berikan kepada anak-anakku. Ya Allah,
Jika memang perbuatanku itu baik, maka aku menghadap ke wajah-Mu ya Allah. Bantulah kami dari kesulitan ini. Akhirnya batu bergeser sedikit demi sedikit dan mereka bisa keluar. Subhanallah, perbuatan baik kepada orang tua bisa kita jadikan sebagai tawassul untuk kita minta pertolongan pada Allah. Yang keempat, birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua akan memanjangkan umur dan juga meluaskan rizki. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang ingin panjang umurnya dan luas rizkinya, maka bersilaturahmilah. Dan bersilaturahmi dalam riwayat ini yang paling dianjurkan adalah terlebih dahulu bersilaturahmi kepada orang tua. Sering-seringlah kita silaturahmi bila kita sudah tidak satu rumah dengan orang tua. Sering-sering mengunjungi orang tua. Bahkan sebelum mengunjungi orang lain, terlebih dahulu kita mengunjungi orang tua kita. Kebalikan dari sekarang, banyak orang-orang sukses yang justru melupakan orang tuanya, lebih mendahulukan berkunjung kepada partner bisnisnya, kepada bosnya, kepada rekannya yang berkaitan dengan bisnis untuk memperlancar urusannya daripada berkunjung kepada orang tua, silaturahmi kepada orang tua terlebih dahulu. Bahkan orang tua diakhirkan seringkali tidak dikunjungi. Apalagi di era COVID-19 ini ya, ketika orang tua membutuhkan kita, harusnya kita lebih sering-sering berkunjung kepada orang tua. Yang kelima, bahasanya berbakti kepada orang tua, birrul walidain, akan memudahkan kita masuk ke surga. Amin. Dengan berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, maka akan mudah jalan kita menuju surga. Sebaliknya, dengan uququl walidain, menyakiti hati orang tua, maka kita akan terhalang masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa, percayalah bahwa dengan berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, maka Allah tidak akan menyicilnya untuk memberikan balasannya kepada kita. Akan dibalas kontan oleh Allah SWT. Sebaliknya, jika kita bersikap uququl walidain, maka balasan Allah, azab Allah juga akan secepatnya diturunkan di bumi ini. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa, kita jaga diri kita untuk selalu berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Ingat-ingatlah bahwa dulu ketika kita masih kecil, kita tidak bisa apa-apa. Kita dirawat dan diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang. Semua perhatiannya dicurahkan kepada kita. Bahkan makanan yang mau dimakan pun diberikan kepada kita jika kita minta. Bahkan jika tidak ada makanan yang bisa dikasihkan, tidak ada makanan di rumah, orang tua akan berjuang supaya kita bisa makan dengan meminjam dan sebagainya. Bahkan dia rela dirinya kelaparan asal anaknya bisa makan. Ketika kita sudah besar, kadang kita karena orang tua, kesalahan orang tua sedikit kita marah. Padahal orang tua melakukan semua ikhtiar untuk anaknya sampai anaknya sukses. Itu adalah impian terbesar orang tua, melihat anaknya sukses. Namun terkadang ketika anaknya sudah sukses, seringkali anaknya melupakan orang tuanya. Dia lebih asik dengan keluarganya sendiri, lebih asik menyenangkan istri dan keluarganya, melupakan orang tua. Padahal orang tua sudah tua renta dan membutuhkan bantuan. Bahkan terkadang kepada orang tua sendiri, bantuan yang kita berikan sering diungkit dan kita anggap sebagai hutang. Coba dipikir, pernahkah orang tua menganggap apa yang sudah dilakukan kepada kita, air susu yang diberikan kepada kita, dan seluruh biaya perawatan kita itu sebagai hutang? Tidak ada satupun orang tua di bumi ini yang seperti itu. Tapi kalau anak, kebalikannya banyak sekali. Ketika memberikan bantuan kepada orang tuanya, menganggapnya sebagai hutang. Padahal orang tuanya sudah tua renta dan tidak bisa bekerja. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah segera membuka pintu hati kita untuk senantiasa menghormati, memuliakan, dan berbakti kepada orang tua. Apalagi jika orang tua sudah tidak bisa bekerja, sudah tua renta. Semoga Allah memberi kita kekuatan, kesempatan, dan rizki untuk memuliakan orang tua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.